Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Alan Sofan di mata kuliah Bioteknologi Perlindungan Tanaman. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat umum untuk diketahui di dalam dunia molekuler, ya di bidang bioteknologi, yaitu bagaimana prinsip kerja dari sequencing. Dan saya akan memperkenalkan dua tipe sequencing yang sudah sangat umum di era sekarang, yaitu Sanger sequencing dan Next Generation sequencing. Mari kita lihat. Nah, ini ya, Sanger dan versus Next Generation sequencing dan bagaimana implementasinya di bidang perlindungan tanaman. Saya berikan dua gambar yang cukup presentatif, yaitu yang pertama adalah upaya DNA barcoding, ya. Biasanya kita lakukan menggunakan Sanger sequencing, sedangkan misalkan proyek-proyek transkriptomik yang berbasis RNA, biasanya mereka menggunakan next generation sequencing. Ya, oke. Sebelum kita bahas mendalam, perlu kita refresh memori kita tentang sequencing, yaitu tentang struktur DNA dulu. Ya. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan sekalian sudah tahu ya gambar Watson and Crick dan double helix-nya. Yang menarik adalah ketika mereka menemukan struktur double helix, mereka sebetulnya tidak tahu ya, urutan nukleotida. Ya, mereka hanya menemukan strukturnya saja, tetapi nggak tahu kalau itu tuh ternyata terdiri dari nukleotida yang bersusun, yang mampu untuk dilihat atau diketahui jenis nukleotidanya. Baru 15 tahun kemudian mereka paham bahwa struktur double helix itu ternyata terdiri dari nukleotida yang bisa dibaca. Ya. Bahkan sekarang ini kemampuan kita untuk membaca nukleotida itu sungguh luar biasa. Ya, dengan ditemukannya platform Next Generation Sequencing. Ya, nanti kita akan lihat prinsip kerja dari dua tipe sequencing itu ya, Sanger sequencing dan Next Generation Sequencing. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita menemukan Next Generation Sequencing, yaitu didapatinya data sequencing yang luar biasa ya, seperti gambar ini ya. NGS sequencing itu pada prinsipnya itu nanti mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk membaca sequence yang jumlahnya sangat banyak, sehingga kadang kita menjadi bingung gitu loh, dengan data yang sebanyak ini mau kita apakan gitu loh. Nah, seperti gambar kartun ini ya, pokoknya sequence dulu ya. Banyak data mau diapakan nanti kita pikir lain kali gitu ya. Tetapi kita kemudian sangat diuntungkan dengan munculnya bidang ilmu bioinformatika ya. Karena apa? Karena data sequence, data nukleotida yang jumlahnya jutaan dan tiap hari orang melakukan sequence, kemudian tiap hari orang mensubmit di GenBank, data-data itu mau diapakan? Gitu, yang jumlahnya luar biasa itu. Tentu kalau kita menganalisis tidak mungkin dilakukan secara manual, maka kemudian kita bantu dengan computational technique ya. Dan bioinformatika itu adalah lahir untuk itu, karena dia adalah bidang studi yang menggunakan prinsip komputasi ya, secara otomatis untuk mendapatkan pengetahuan dari data-data biologis tadi. Yang dimaksud adalah data nukleotida. Ya, dan bioinformatika ini range tadinya macam-macam ya, dari kemudian kita mengkoleksi datanya, kemudian kita melakukan manipulasi, melakukan modeling, kemudian juga melakukan prediksi-prediksi fungsi dan sebagainya, yang semuanya itu dilakukan secara computerized menggunakan algoritma dan software tertentu. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang Sanger sequencing dan Next Generation sequencing. Dan di sini saya selalu mengidentikan kalau Sanger sequencing itu berarti DNA based sequencing, yaitu menggunakan DNA, bagaimana prinsipnya dan aplikasinya di bidang entomologi. Kita akan memulai dari bagaimana ekstraksi, sequencing, dan sebagainya. Baik, kita tentu kalau kita ingin melakukan sequence DNA, ya tentu kita harus melakukan ekstraksi DNA dulu. Ya, dan ini saya tidak akan bahas detail ya. Pokoknya prinsipnya kalau melakukan ekstraksi ada 3, yaitu melakukan lisis atau menghancurkan selnya itu sendiri, ya. Kemudian membuang proteinnya, kemudian mempresipitasi DNA, mengumpulkan DNA, kemudian kita larutkan dalam misalkan larutan TI ya, yang biasa kita pakai.
Ada beberapa jenis ekstraksi yang sangat umum sekali, ya, baik organik, non-organik, itu ada Chilek, ada VTA paper, ada silicate base, dan magnetic beads, ya. Kalau yang prinsipnya menggunakan banyak filter, ini banyak dipakai ketika kita memesan extraction kit, ya. Kalau kita pesan dari beberapa perusahaan itu pasti dia prinsipnya seperti ini, menggunakan filter sehingga kemudian akan didapatkan produk yang lebih murni. Dan yang lebih keren lagi adalah yang sifatnya yang berbasis magnetic bead, ya. Saya kebetulan berkesempatan menggunakan protokol yang berbasis magnetic bead, ya. Ini sangat awesome sekali, ya, karena itu lebih canggih daripada yang menggunakan filter, ya, tetapi memang jarang digunakan. Nah, kemudian yang perlu diketahui setelah kita melakukan ekstraksi DNA adalah bagaimana melakukan evaluasi kualitas dari DNA itu sendiri. Prinsipnya gampang sekali, yaitu dengan merunning genomiknya di Agarose, ya. Simple saja, tinggal ditaruh 10 mikro di running di sini, kemudian akan kita lihat bandnya, dan kalau ekstraksi kita benar, bandnya itu akan sangat jelas seperti ini, tidak smear, ya, dan posisinya di atas. Kenapa di atas? Karena dia adalah genomik, tergantung dari ukuran dari sel yang kita ekstraksi. Tergantung, misalkan E. coli dia cuma 4 juta base pair, ya. Jadi semakin, dan tentu nilai-nilai ini biasanya di bagian paling atas. Jadi kalau seperti ini berarti genomiknya bagus, tidak terdegradasi biasanya kita. Karena kalau terdegradasi maka tidak bisa kita PCR. Jadi ini adalah tahap paling awal. Setelah kita ekstraksi DNA-nya langsung kita taruh di Agarose, kita running elektroforesis seperti biasa. Nah, kita juga perlu mengecek berapa kemurnian dari hasil ekstraksi DNA kita, yaitu dengan biasanya kita menggunakan nanodrop yang basisnya adalah spektrofotometer, mengukur tingkat absorbansi. Nah, di sini ada nilai 260 per 280 absorbansi. Pokoknya kalau di bawah nilai 1,7 berarti ada kontaminasi protein. Begitu pula kita ketika membandingkan absorbansi 260 dan 230. Kalau di bawah 1,8 berarti juga ada kontaminasi organic compound. Dan semua ini kalau ada kontaminasi, most probably, ya, next step-nya yaitu PCR itu nanti mungkin boleh jadi akan terganggu, ya. Nah, setelah kita tahu ekstraksi, bagaimana mengecek kualitasnya, kemudian kita PCR, ya. Tapi PCR ini membutuhkan satu kuliah sendiri sehingga saya skip, ya. Setelah PCR, kemudian kita akan melakukan biasanya apa? Sequencing, ya. Nah, sequencing ini yang pertama kali akan saya bahas adalah Sanger sequencing, ya. Bagaimana prinsip kimianya? Prinsip kimia dari Sanger sequencing itu disebut dengan chain termination technique. Apa itu chain termination technique? Gampangnya adalah melakukan introduksi DDNTP, yaitu dideoxynucleotide, ke dalam urutan nukleotida. Jadi kalau ketempelan DDNTP, maka kemudian tidak akan terjadi ekstensi ekstensi nukleotida baru, ya. Jadi kalau kita melakukan sequencing, sebetulnya itu nanti ada proses ekstensi nukleotida baru, ya, berdasarkan primernya. Nah, kemudian kalau dia tertempel di DNTP, maka kemudian dia tidak, maka ekstensinya akan berhenti, dan di situ kemudian akan terlihat, ya, tipe urutan terakhir dari nukleotida, ya. Nah, ini jelasnya seperti ini. Ini prinsip identity itu apa fungsinya? Fungsinya intinya untuk menyetop, menterminate ekstensi nukleotida baru. Kenapa harus di-stop? Supaya ketahuan. Jadi di DNTP itu nanti ada 4, ya. Di DNTP yang A, T, G, C. Dulu kita harus melakukan, ketika kita akan melakukan sequencing, kita harus mempunyai 4 reaksi, 4 tube, ya. Tube yang pertama itu isinya DDATP, DDNTP kedua C, yang ketiga T, yang keempat G. Masing-masing kemudian akan direaksikan dengan template DNA kita atau DNA yang sudah kita ekstraksi atau sudah kita PCR, ya. Kemudian kita campur dengan misalkan DDATP, ya. Nah, kemudian karena fungsi DDATP ini menyetop ekstensi nukleotida, karena dia tipenya A, karena DDATP, ya. Yang pertama, ya, itu kan A, ya. Berarti setiap kali dia ketemu A, dia akan berhenti. Jadi kalau bayangkan misalkan ada untai DNA misalkan panjangnya 400 base pair, ya,
setiap kali dia ketemu A, dia tidak akan membuat membuat nukleotida baru atau tidak akan melakukan ekstensi lagi. Nah, setiap A dia akan berhenti, ya enggak? Sehingga nanti akan muncul beberapa band yang ujungnya pasti A, ya enggak? Nah, di sini gambarnya gini, yang kolom pertama ini kan setiap A berhenti pada posisi yang berbeda-beda. Ya, misalkan ini pada posisi 150 base pair, ini posisi 300 base pair, ini posisi 370 base pair, ya. Begitu pula untuk C, T, G. Setiap kali ada C, dia berhenti. Setiap kali ada T, dia berhenti. Setiap kali ketemu G, ekstensinya berhenti. Sehingga menghasilkan produk atau band atau panjang yang berbeda. Ya. Tetapi ujungnya selalu A atau C atau T atau G. Nah, dari 4 reaksi ini biasanya dilakukan di polyacrylamide gel, ya. Kemudian di running, akan muncul beberapa band, ya. Nah, band itu kemudian kita satukan, ya enggak? Yang A dia ada posisi di berapa base pair dan dia kan ketelitiannya hanya sampai pada perbedaan satu nukleotida. Jadi nanti akan muncul empat-empatnya kemudian di align, kemudian sehingga kita akan bisa mengurutkan, ya, yang nukleotida pertama apa, G, yang kedua T, C gitu loh, ya. Paham ya dari sini ya. Nah, itu cara lama. Cara baru sudah otomatis. Ada 3 breakthrough yang menjadi prinsip automatic Sanger sequencing. Yang pertama adalah mengganti polyacrylamide gel dengan capillary electrophoresis. Ya. Yang kedua dengan memberikan labeling fluorescent. Yang ketiga dengan menggunakan laser detection. Ya. Kenapa? Yang pertama yaitu kita tidak lagi menggunakan gel, kita tidak perlu merunning lagi, kita tidak perlu empat-empatnya running 4 ya, tapi sekarang digabung jadi satu reaksi ya, digabung jadi satu reaksi DDA-TP, DDA-C-TP, DDT-TP, DDG-TP ya, semua satu reaksi ya. Kemudian tentu kenapa bisa dicampur karena dia memiliki label fluorescent yang berbeda-beda ya, sehingga kita tidak khawatir untuk nyampur ya. Kemudian prinsipnya sama, secara chemical sama, ketika dia ketemu A berhenti, ketemu C berhenti, G berhenti, seperti ini ya. Nah, ini kemudian tidak perlu kita running di polyacrylamide, tapi langsung menggunakan capillary electrophoresis. Apa itu capillary electrophoresis? Ya sama kayak electrophoresis, ya enggak? Biasanya kan kita kenalnya apa? Gel electrophoresis, ya enggak? Ketika kita punya sampel, kemudian kita running di gel, maka yang ringan akan maju duluan, yang berat akan terakhir. Nah, sama. Electrophoresis ini juga sama, cuman ini basisnya adalah kapiler ya. Jadi yang banyak ya, misalkan ini yang bagian paling ini akan tebel ya, panjang ya, maka dia akan stay paling awal, sedangkan yang ini akan maju duluan, sehingga akan muncul urutan karena panjangnya berbeda-beda, ya enggak? Yang paling kecil akan maju duluan dan sebagainya, sampai yang paling panjang akan paling belakang. Nah, kemudian karena dia mengandung fluorescent, maka akan mudah dideteksi dan akan muncul kromatogram seperti ini. Dan ini adalah mesin Sanger sequencing ya. Ini API 7500 dan nanti hasil dari outputnya akan tergabung ke software dan langsung muncul hasil pembacaan seperti ini. Kemudian kita ambil sampelnya, kemudian kita baca di komputer kita, misalkan menggunakan bioedit dan sebagainya. Banyak program untuk membacanya ya. Nah, kemudian bagaimana aplikasi Sanger sequencing? Yang paling banyak menggunakan Sanger sequencing adalah proyek-proyek yang terkait dengan barcoding ya. DNA barcoding, silahkan DNA barcoding itu apa? Kenapa kita perlu melakukan barcoding? Nah, ini yang saya perlu emphasize, saya perlu tekankan adalah kenapa ya. Karena apa? Karena dia work with fragment ya. Artinya kalau kita pengen mengidentifikasi serangga misalkan, kita tidak perlu harus punya fase dewasanya ya. Biasanya kalau kita conventional taxonomy, conventional identification, kan kita harus tahu dewasanya ya enggak. Tapi sekarang tidak perlu, dengan barcoding telur pun bisa ya enggak. Dan hasilnya akan sama ketika kita melakukan identifikasi molekuler dari sampel telur dan dewasa akan sama saja ya. Unmasked look alike, jadi dia kelihatannya sama tapi sebetulnya kita bisa membedakan dalam level molekuler. Apa pengertiannya sudah jelas di sini ya.
memang kemudian tentang bercoding ini tentu ini akan banyak pendapat ya, termasuk yang apa namanya, antara konvensional dengan yang molekuler ya. Tetapi sebetulnya kita tidak perlu memperdebatkan karena dua-duanya bisa saling melengkapi. Dan ketika kita bicara barcoding, maka kita bicara gene fragment, daerah mana yang akan kita sekuen, yang kemudian kita bandingkan satu dengan yang lainnya supaya apple to apple ya. Nah ini gene fragmentnya berbeda-beda tergantung dari kelompok sampelnya. Kalau prokariot menggunakan rRNA, kalau animal, bird, fish, insect, serangga biasanya pakai CO1, tanaman menggunakan RBCL, fungi menggunakan test region dan sebagainya. Ya. Kenapa kalau kita menggunakan mitokondria? Silahkan dibaca ya. Salah satunya karena jumlahnya banyak, kemudian juga bisa membedakan spesies dengan jelas, juga dengan dia intron dan eksonnya itu apa namanya, tidak ada intron, semuanya ekson gitu ya. Jadi intronnya nggak ada. Jadi kita mau apa namanya, ekstraksi DNA dan RNA sama saja. Ya. Ini bedanya mitokondrial dan nuklear. Kemudian ini contohnya posisi dari ini adalah genom mitokondrial ya, di mana posisi COX-1 ada di sini. Inilah yang kita sequence, yang kita bandingkan satu sama lain di dalam database sehingga kita tahu oh ini adalah, karena apple to apple maka kita bisa tahu oh ini adalah sequence punyanya Avis cerana seperti itu. Oh ini yang lain. Nah, ini barcoding di Homo sapiens. Ini proyeknya sudah ada dan pesan saya di sini begini. Kita selalu mengatakan bahwa manusia dan chimp itu sama ya. Bahkan jumlah nukleotidanya itu sama gitu ya, 2,4 billion letter ya. Orang mengatakan kita dan chimp 98,7 sama. Tetapi dengan kemampuan kita untuk melakukan identifikasi di level molekuler, kita bisa tahu ya, bahwa kalau sesama Homo sapiens itu akan berbeda. Ya, saya dengan si A dengan si B itu akan berbeda satu atau dua nukleotida tiap 648 base pair, ya, sesama manusia. Tapi sebetulnya kita dengan chimp itu perbedaannya bisa 60 titik, ya, pada range 648 base pair. Jadi sebetulnya banyak. Jadi dengan molekuler kita bisa mengeksplor variasi lebih banyak. Ya. Kalau secara visual mungkin tidak nampak, tapi di level molekuler ternyata cukup signifikan perbedaannya. Sehingga kalau kita ganti ini, manusia itu ngeblok di sini, ya. Sedangkan chimp, bonobo, gorila kita ngeblok di tempat yang lain. Ya. Oke, ini beberapa database atau konsorsium yang banyak terlibat dalam proyek-proyek barcoding, termasuk ada program I5K yaitu Insect inisiatif 5K 5.000 ya, 5.000 untuk 5.000 spesies untuk bisa dibarcodingkan. Juga ada proyek One Kite ya, 1.000 insect transcriptome. Juga ini ada beberapa website yang terkait barcoding, ada Trichoptera, Fish, Polar, Formicidae, Mammalia, semuanya sudah sangat jelas sekali, termasuk beberapa sudah mau mengembangkan dalam level aplikasi. Nah, itu yang pertama tentang DNA barcoding. Aplikasi yang kedua tentang Sanger sequencing adalah dengan ketika kita mau melakukan karakterisasi gen. Ya. Ketika kita ingin mengkarakterisasi gen, biasanya kita akan melakukan full length sequence. Ya. Mendapatkan sequence yang utuh, yang tidak sebagian. Kalau DNA barcoding, dia mensequence sebagian daerah saja. Dia COX-1 mitokondria pun sebagian, ya, tidak semuanya. Karena tadi kan, misalkan di Avis itu kan panjangnya sekitar 1,5 kilo base, ya, base pair ya. Tapi diambil cuma 700 base pair saja. Nah, kalau full length sequence berarti harus semuanya di sequence. Nah, caranya apa? Caranya biasanya kita harus mengetahui juga salah satu platformnya dengan menggunakan Smarter Race. Ya. Silahkan di beberapa paper saya juga menggunakan Race untuk melakukan karakterisasi gen. Ya, Race itu apa? Rapid Amplification of cDNA ends. Ya. Jadi kita punya kepentingan untuk mengidentifikasi fungsi dari gen. Fungsi dari gen bisa kita ketahui ketika kita mengetahui urutan penuhnya dari sebuah gen. Ya. Dan ini memang kemudian perlu ada protokol khusus yang disebut dengan RACE, Rapid Amplification of cDNA ends. Jadi ujungnya itu harus kita ketahui. Ya. Ini beberapa metodenya berbasis MMLV Reverse Transcriptase.
Nah, prinsipnya silahkan nanti ini bisa dibaca ya. Ini panduannya itu bisa didapatkan secara online ya. Ini produk dari Clontech ya. Prinsipnya itu apa? Prinsipnya itu adalah eh, tiap ujung, misalkan saya punya ini misalkan full length sequence ya. Ini saya perlu memastikan saya bisa men-sequence dari ujung 5N ke ujung 3N ya. Dengan cara apa? Dengan menambah adaptor di sini. Di sini harus ada adaptor, di sini harus ada adaptor. Sehingga nanti saya akan punya dua reaksi yang terkait 5N dan reaksi yang terkait 3N. Dua-duanya saya akan pasang adaptor. Dari adaptor itulah kemudian saya bisa melakukan sequencing menggunakan Sanger ya. Ya, karena adaptornya saya tahu, maka primernya tentu saya akan tahu, ya enggak. Sehingga saya bisa melakukan sequencing dari paling ujung kanan dan paling ujung kiri. Seperti itu ya. Dan nanti juga biasanya kita melibatkan primer walking, karena Sanger sequencing itu kan biasanya sekitar 700 sampai 1000 base pair. Sehingga ketika mandek di sini harus ada primer walking ya. Primer walking itu apa? Yaitu primer yang kita desain setelah kita melakukan sequencing, kita desain lagi untuk membaca berikutnya, gitu ya. Ini contohnya ketika saya melakukan studi dua dispute spesies, yaitu Ferruginus dan Vulneratus, yang diambil dari dua daerah yang berbeda, satu dari Indonesia, satu dari Riyadh, Saudi Arabia. Dan di sini ketika saya melakukan race, sangat jelas sekali dua-duanya memiliki panjang yang berbeda. Itu baru satu gen saja loh ya. Nah, panjangnya berbeda. Kalau coding region-nya itu mirip 99%, tetapi UTR-nya, Thin UTR itu ternyata berbeda. Jadi sangat informatif sekali ketika kita mampu untuk melakukan full length sequence menggunakan race ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke RNA sequence. Ini mengacu pada next generation sequencing ya. Jadi next generation sequencing itu prinsipnya ada 4, yaitu pertama tentu kita akan melakukan ekstraksi baik dari DNA atau RNA. Kalau RNA berarti nanti akan dirubah menjadi cDNA. Yang kemudian yang kedua adalah melakukan konstruksi library atau cDNA library. Itu akan kita konstruksi. Prinsipnya adalah dengan memfragmentasi dulu seperti gambar ini ya, dipotong-potong sengaja, kemudian ditempeli adaptor ya. Supaya apa? Supaya untuk menjadi penanda kita ketika melakukan sequencing. Kemudian nanti akan ditaruh di flow cell seperti ini. Kemudian di dalam flow cell ini akan terjadi amplifikasi. Karena kalau sequencing itu pasti ada proses amplifikasi dulu. Sanger sequencing juga sama. Itu akan ada proses amplifikasi juga. Ya, seperti di PCR ya. Ada amplifikasi, setelah amplifikasi baru dibaca. Ini juga terjadi proses amplifikasi yang disebut dengan bridge amplification ya. Kemudian baru dibaca ya, ada 4 ya. Ini bridge amplification. Kenapa bridge? Karena dia memang bisa menyambung dari primer satu ke primer yang lain. Ini adalah tipe primer, sehingga dia seolah-olah melengkung, kemudian akan membaca, akan terbentuk nukleotida baru. Ini kan template-nya, kemudian dia akan terjadi amplifikasi, melakukan ekstensi, mensintesis nukleotida baru berdasarkan template dengan cara seperti ini ya, sehingga disebut dengan bridge amplification. Nah, ini adalah beberapa platform NGS teknologi, ada Roche, Illumina, dan Ion Torrent, dan sekarang nambah lagi misalkan BGA, SIG, dan sebagainya ya. Ini read length-nya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, rata-rata itu 100-200 ya. Beberapa sudah mencapai 800 ya, tetapi yang umum seperti Illumina ini paling umum, yaitu 100-200 base pair saja ya. Nah, saya ingatkan kembali kalau NGS memang pendek yang dibaca karena dia dipotong-potong dulu baru dibaca ya. Ini beberapa HiSeq produk dari HiSeq. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu prinsip kerja dari Sanger dan NGS, khusus untuk NGS ini, Next Generation Sequencing ini, misalkan kita pakai Illumina, apa sih manfaatnya di bidang perlindungan tanaman? Ini saya sarankan untuk mendownload paper ini. Ini sangat menarik sekali, yaitu bagaimana ada dua spesies kompleks, ya, Anopheles gambiae yang disebut dengan gambiae dan quadrinulatus ya. Spesies ini kompleks. Kompleks itu artinya apa? Dia tuh sangat mirip sekali, susah untuk dibedakan. Bahkan yang paling jelas adalah karena dua spesies yang kelihatan sama ini ternyata memiliki
perilaku yang berbeda. Kalau Gambie dia menjadi vektor penyakit malaria, tapi yang Quadrinulatus yang mirip sekali itu justru bertolak belakang. Dia bukan vektor, padahal dua-duanya mirip. Yang ini kan menjadi masalah, ya enggak? Nah, kenapa? Nah, kemudian akhirnya dilakukan studi apa namanya kemoreseptornya dilihat ya untuk bisa mengetahui mekanismenya ya. Karena nah akhirnya setelah kenapa mereka fokus ke olfactory receptor ya karena perilakunya berbeda. Satu suka pada manusia yang Gambia, yang Quadrinus dia tidak begitu suka pada manusia ya enggak. Hanya sifatnya oportunistik saja. Kalau ketemu ya mau, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, dengan melakukan transkriptom berbasis NGS kemudian bisa kita apa namanya ketahui perbedaannya ya, yang kita sebut dengan transkriptom profile ya. Nah, ini tahapnya seperti ini ya, bagaimana mereka melakukan transkriptom profile membedakan dua spesies yang mirip sekali tetapi beda perilakunya ya. Saya langsung saja di sini akhirnya mereka bisa mengetahui perbedaan dari jumlah olfactory receptornya berbeda dan juga yang paling jelas adalah apa namanya tingkat ekspresinya tiap olfactory receptor dari Gambiae dan Quadrinicus itu ternyata berbeda juga ya. Nah, ini termasuk fungsionalnya. Ternyata respon terhadap beberapa stimulus kimia antara Gambiae dan Quadrinicus itu ternyata juga berbeda. Nah, demikian itu adalah aplikasi dari next generation sequencing melakukan transkriptome profile dari dua spesies nyamuk yang sama tetapi berbeda perilakunya. Mungkin itu saja ya penjelasan Sanger dan next generation sequencing. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.